guys. Salah kali. Oke, udah open. Oke. Oke, nomor 26. Oke, sekedar saran aja buat teman-teman ke depannya kalau membaca soal kebidanan seringkali jadi panjang karena ada sedikit ceritanya, karena ada kasusnya. Biar teman-teman nggak ngebuang waktu, biar teman-teman bisa fokus, langkah pertama yang teman-teman bisa lakuin adalah baca pertanyaannya. Sehingga kalau teman-teman udah tahu pertanyaannya mau ke arah mana, teman-teman bisa menyimpulkan data apa yang harus teman-teman kumpulkan, data terpenting apa yang bisa kalian ingat yang relevan dengan pertanyaannya. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Cynthia? Iya Mbak. Oke. Nomor 26. Nomor 26 pertanyaannya adalah, apakah asuhan yang tepat pada kasus tersebut? Soalnya, seorang perempuan usia 24 tahun melahirkan anak yang kedua 6 hari yang lalu, datang ke PMB mengeluh pusing sudah 2 hari yang lalu, jahitan perineum yang terasa nyeri. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal dan terlihat bekas jahitan perineum merah. Apakah asuhannya? A. Menilai perdarahan. B. Memberikan nutrisi. C. Penkes tentang KB. D. Berikan kompres air hangat. Atau E. Berikan paracetamol 3 kali 500 mg. Mbak Cynthia kemarin jawabannya apa? Kemarin kalau nggak salah juga Mbak. Oke, E ya. Betul jawabannya E. Karena apa? Karena di sini keyword-nya adalah pusing sudah 2 hari yang lalu dan jahitan perineum terasa nyeri. Tapi apa? Tanda-tanda vitalnya dalam batas normal. Sehingga asuhan yang dapat kita berikan adalah memberikan paracetamol 3 kali 500 mg. Yang ini paham ya Mbak Sin? Iya, paham Mbak. Oke. Kita lanjut ke nomor 27. Apakah adaptasi psikososial yang dialami ibu pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 23 tahun melahirkan anak pertama 2.800 gram 2 hari yang lalu di BPM. Mengeluh lelah, sering mengantuk, dan bersifat pasif. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Lohea berwarna merah. Oke, ada adaptasi psikososialnya. A. Taking in. B. Taking on. C. Letting go. D. Taking hold. Atau E. Letting hold. Kemarin jawabannya Mbak Sin? Kalau nggak salah saya A juga Mbak. Oke. Kalau kita udah tahu, sama-sama ketahui adaptasi psikososial pada masa postpartum terbagi dalam 3 fase. Yang pertama taking in, yang kedua taking hold, yang ketiga adalah letting go. Kalau taking in biasanya 1-2 hari postpartum dengan tanda-tanda ibu masih fokus terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Karena masih banyaknya keluhan seperti nyeri perineum, belum pulih pasca melahirkan, sehingga cenderung mengabaikan keberadaan bayinya. Dia belum mampu mengelola bayinya secara mandiri, masih fokus terhadap dirinya sendiri. Itu kurang lebih keyword dari taking in. Kalau taking on, artinya ibu sudah ada kemauan untuk belajar bagaimana merawat bayinya, memandikan bayinya, sudah ada perhatian lebih terhadap bayinya. Ketika taking on sudah berhasil, ibu akan mengalami fase letting go. Letting go adalah ibu sudah mandiri, ibu sudah mampu mengelola keadaan dirinya, keadaan bayinya,
sehingga minim sekali membutuhkan pertolongan orang lain. Taking in biasanya 1-2 hari. Taking on biasanya sekitar 2-10 hari. Dan letting go lebih dari 10 hari. Tapi di sini batasan hari seringkali tidak menjadi acuan. Karena bisa jadi taking on memanjang ataupun memendek. Begitu juga dengan taking hold dan letting go. Yang membedakannya adalah bagaimana sikap ibu terhadap baiknya dan terhadap dirinya. Taking in, taking hold, dan letting go. Oke ya. Lanjut nomor 28 adalah berapakah tinggi fundus uteri yang normal sesuai kasus tersebut? Oke. Seorang perempuan usia 25 tahun melahirkan 2 hari yang lalu di BPM. Mengeluh perut mules, sulit tidur. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal dan lohea berwarna merah. Tinggi fundus uteri yang normal. Tidak teraba. Kalau tidak teraba biasanya lebih dari 10 hari. Kalau setinggi pusat biasanya ibu baru melahirkan, baru saja sekitar enggak lebih dari 2 jam postpartum. Kalau 2 jari di bawah pusat artinya relevan. Karena apa? Ini kelahirannya sudah 2 hari yang lalu. Sementara 2 jari di atas pusat artinya ada subinvolusi uterus atau ada ketidaknormalan dalam proses involusi. Kalau pertengahan pusat dan simfisis cenderung terjadi pada 1 minggu postpartum. Oke ya. Nomor 29. Apakah diagnosis ibu pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 27 tahun melahirkan anak pertama di rumah 2 jam yang lalu. Mengeluh mules-mules, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, ASI keluar sedikit berwarna kekuningan, lohea berwarna merah, dan jahitan perineum baik. Oke, diagnosanya adalah keywordnya di sini lihat. Melahirkan 2 jam yang lalu. Ibunya melahirkan 2 jam yang lalu, mengeluh mules. Oke, keluhannya juga jadiin keyword. Tapi apa? Tapi tanda vitalnya normal. Artinya enggak terjadi apa-apa. Dan hasilnya pun udah keluar meskipun sedikit berwarna kekuningan. Ya memang, baru lahir pasti hasilnya keluarnya sedikit demi sedikit. Jadi apa? Diagnosisnya adalah purpurium dini, late purpurium lebih dari 2 mingguan ke atas, purpurium lanjut bukan, purpurium tengah bukan, dan intermittent juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, postpartum purpurium dini. Oke, lanjut ke nomor 30 ya Mbak Cynthia. Iya, Mbak. Mbak Cynthia, boleh dibaca soalnya nomor 30? Seorang perempuan usia 37 tahun melahirkan anak ke-6 4 jam yang lalu di BPM. Mengeluh pusing, lemas, 30 menit setelah plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus lemas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 110, perdarahan 500 cc. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas? Oke. A. Antonio uteri, B. Robekan pada perineum, C. Ruptur uteri, D. Subinvolusi plasenta, E. His lemah. Oke, jawabannya apa kemarin Mbak Sin? Antonio uteri. Oke, Antonio uteri. Di sini kita lihat keywordnya. Ibunya melahirkan 4 jam yang lalu. Keluhannya adalah pusing lemas. Tanda-tanda vitalnya mulai turun 90/60 untuk tekanan darahnya. Dan yang khas sekali adalah perdarahan atau pengeluaran darahnya sudah lebih dari 500 cc. Ini mengindikasikan adanya perdarahan. Lalu dilihat dari robekan perineum. Di atas tidak dijelaskan adanya robekan perineum atau tidak. Ruptur uteri sama. Tanda-tanda di atas tidak menunjukkan ke arah ruptur uteri atau robeknya rahim atau uterus ya ruptur uteri itu. Kalau subinvolusi plasenta di atas juga tidak menunjukkan adanya subinvolusi atau keterlambatan lahirnya plasenta. Karena apa? Karena di sini
justru sudah 4 jam yang lalu di BPM keadaannya. Artinya sudah melewati fase 30 menit untuk melahirkan plasenta. His lemah. Oke, his lemah itu apa? Dalam istilah medis kita kenal dengan istilah atonia uteri. Atonia uteri artinya tidak ada tonus atau kekuatan untuk terjadinya kontraksi sehingga mengurangi perdarahan. Karena kita tahu pada masa postpartum itu, ini ya. Karena pada masa postpartum itu ada 4 penyebab terjadinya perdarahan. Yang pertama adanya tonus atau kekurangan otot untuk berkontraksi, tidak adanya kekuatan untuk berkontraksi. Oke, sebentar ininya sedikit ngehang. Udah masih pagi. Yang kedua adalah trauma karena luka jalan lahir. Itu penyebabnya kita tahu ada beberapa grade dalam luka perineum dari grade 1 sampai grade 4. Lalu yang ketiga adalah adanya tisu, adanya sisa jaringan. Di sini ada lahir lengkapnya plasenta ataupun masih ada sisa dari plasenta juga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Lalu yang keempat adalah penyebab yang lainnya trombin atau gangguan pembekuan darah. Oke, kita lanjut ke nomor 31. Nomor 31 adalah lohea apakah yang ditemukan pada kasus tersebut? Seorang ibu usia 27 tahun melahirkan 6 jam yang lalu di BPM mengeluh takut duduk dan bangkit dari tempat tidur. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal dan TFU 2 jari di bawah pusat. Pengeluaran darah per vaginam berwarna merah segar. Tampak bekas jahitan luka perineum. Loheanya oke, baru 6 jam yang lalu. Dan warnanya emas kemerahan. 6 jam. Dan darah dari vagina berwarna merah segar. Cenderung berwarna merah segar. Artinya lohea yang sedang dikeluarkan adalah lohea rubra. Kalau lohea alba sudah berwarna keputihan. Ini biasanya ada sumber yang mengatakan lebih dari 10 hari ataupun lebih dari 14 hari. Tapi tandanya adalah sudah berwarna keputihan. Kalau serosa sudah merah kecoklatan. Cenderung kecoklatan. Kalau purulen artinya dia ada teksturnya purulen itu sedikit ada bergerigi ataupun seperti butiran-butiran ataupun bisa bercampur dengan pus, bisa saja purulen ini. Kalau sanguinolenta adalah setelah lohea rubra, cenderung kecoklatan ataupun kekuningan. Ini jadi urutannya adalah yang pertama adalah lohea rubra, yang kedua adalah sanguinolenta, yang ini yang E, yang ketiga adalah lohea serosa, dan yang terakhir adalah lohea alba. Kalau rubra kemerahan segar, kalau sanguinolenta cenderung kecoklatan, kalau serosa kecoklatan sudah mulai agak memudar coklatnya, kalau alba sudah berwarna keputihan, sudah berwarna putih. Oke ya, kita lanjut ke nomor 32. Apakah antisipasi masalah potensial untuk kasus tersebut? Oke. Seorang ibu usia 37 tahun melahirkan anak ke-6, 4 jam yang lalu di BPM. Mengeluh pusing lemas 30 menit setelah lahir plasenta lengkap. Kontraksi uterusnya lemah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 110 kali per menit. Dan pengeluaran darahnya sudah 500 cc. Antisipasi masalah potensial. Artinya masalah potensial itu adalah ketika masalah utama tidak tertangani, maka akan berlanjut atau memburuk terhadap masalah berikutnya. Diagnosanya adalah perdarahan postpartum. Karena adanya kontraksi uterus yang lemah, karena atonia uteri. Atonia uteri adalah diagnosanya. Masalah potensialnya adalah A. Shock hemoragik. Artinya, kalau perdarahan yang terjadi tidak tertangani, maka akan menyebabkan shock hemoragik. Akan berlanjut lebih jauh. Kalau infeksi purpuralis ini bukan, kalau shock neurogenik artinya shock yang berhubungan dengan nyeri, sementara di atas berhubungannya dengan perdarahan.
Kalau infeksi perineum pun belum atau bukan, karena apa? Karena di atas sedang membicarakan tentang pengeluaran darah dan masalah potensialnya apa. Kalau anemia berat juga ini belum berhubungan secara langsung, mungkin ke depannya ketika otomatis kalau ibu mengalami perdarahan kadar Hb-nya dan tekanan darahnya pun bisa menurun, iya. Tapi yang berhubungan langsung dengan perdarahan ya, masalah potensialnya adalah shock hemoragik. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Ada yang baru join ya? Assalamualaikum. Oke, Mbak Sartika ya. Langsung aja mengikuti soal selanjutnya ya Mbak Sartika. Oke. Ada peserta yang paling muda kayak yang baru join. Bentar ini ya. Oke. Oke, nomor 33. Nomor 33 adalah apakah yang harus dilakukan pada ibu sebelum dirujuk ke rumah sakit? Oke. Sebelum dirujuk ke rumah sakit, stabilisasi apa yang harus teman-teman lakukan? Soalnya adalah seorang ibu hamil G4P3A0 berusia 27 tahun, hamil aterem, datang ke Polindes dengan keluhan kejang-kejang pada kejang-kejang. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 190, ininya 140 ya, per 140, muka, tangan, dan kaki udim. Pada pemeriksaan vaginal touch, pembukaan serviksnya 5 cm. Apakah yang harus dilakukan? Oke. Sebelum merujuk ke rumah sakit, diagnosanya kita tegakkan dulu teman-teman. Di sini tensinya 190/40. Muka, tangan, dan kaki udim. Oke, artinya klien kita ini sudah mengalami yang namanya PEB. Tapi tunggu, lihat dulu di sini. Dengan keluhan kejang-kejang. Oh, bukan PEB lagi, udah ada kejang. Artinya dia mengalami yang namanya eklamsi. Jadi stabilisasi apa yang harus teman-teman lakukan sebelum dilakukan rujukan ke rumah sakit? Yang A, berikan oksigen. Oke, kita lihat dulu yang B, tidur miring ke kiri. Bukan. Berikan infus RL. Apakah RL saja? Tentu bukan. Berikan lukokalsium. Oh, ini juga bukan protap PEB. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah berikan MgSO4. Ini adalah stabilisasi yang dapat kita lakukan, terutama untuk pasien dengan PEB ataupun eklamsi. Terlebih di sini sudah terjadi eklamsi. Untuk mencegah eklamsi berulang, kita berikan MgSO4. Teman-teman di sini juga bisa lihat kembali catatannya ataupun referensinya untuk protap PEB apa aja yang harus diberikan, terutama MgSO4, rumatan awal ataupun pemberian dini sebelum dilakukan rujukan. Nomor 34, pertanyaannya adalah manakah penanganan yang tepat untuk kasus di atas? Oke, kita penanganannya. Seorang ibu hamil G1P0A0 berusia 36 tahun datang ke klinik dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Keluhan tidak disertai nyeri perut, keadaan umum lemah, pucat, dan pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 90/60, nadi 80, dan HB-nya hasil pemeriksaan labnya 8,4 gram per sen. Oke, penanganannya adalah si ibunya, 36 tahun datang klinik dengan keluhan waktu bangun. Oh, ada ini ya, ada darah segar lewat jalan lahir. Tanpa rasa nyeri, oke. Tidak ada sertai nyeri. Jadi kemungkinan diagnosanya adalah suspek placenta previa. Apakah placenta previa bisa dikelola di sini? Tentu saja tidak. Jadi untuk mengantisipasinya kita akan melakukan rujukan. Tapi apa yang harus kita lakukan adalah yang A, transfusi darah. Bukan, ini tidak berwenang ya. Kalau yang B, konseling dan rujuk. Iya, jelas. Tapi protap awalnya, penanganan yang tepatnya apa? Di sini lebih ke tindakan berarti ya, soalnya penanganan. Oke, yang C, infus NaCl 0,9% dan rujuk. Gimana kalau pasiennya nggak setuju, ternyata dirujuk?
Kalau yang D adalah infus NaCl, oke sama, inform consent, dan rujuk. Jawaban yang D lebih kompleks daripada jawaban yang C. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Kenapa yang C salah dan yang D tepat? Karena yang C tidak ada inform consent-nya. Kalau kita sudah melakukan inform consent, menjelaskan keadaan klien dan klien sudah setuju untuk dilakukan rujukan, maka lakukan rujukan. Tapi ketika klien sudah di-inform consent, sudah dijelaskan dan menolak untuk dilakukan rujukan, apakah kita harus memaksanya? Sudah dijelaskan baik-baik dan ibu tetap menolak, tidak apa-apa. Itu hak klien untuk menolak. Yang penting teman-teman sudah ada bukti hitam di atas putih bahwa klien menolak untuk dilakukan rujukan. Tapi sebagai tenaga medis tentu kita akan selalu mengusahakan yang terbaik dengan cara menjelaskan sedetail mungkin, membuat klien paham bahwa keadaannya memang harus dilakukan rujukan. Oke, nomor 35. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Seorang ibu hamil 29 tahun, 40 minggu, janin tunggal hidup intrauterine dengan letak kepala, TFU 39 cm, pemeriksaan dilakukan didapatkan hasil bahwa pembukaan sudah lengkap. Oke, infartu ya ini. Dengan kepala Hodge 4, setelah dipimpin meneran 45 menit, akhirnya kepala lahir. Tetapi bahu anterior macet di simfisis pubis. Selama hamil, ibu tersebut mengeluh banyak makan, banyak minum, dan ngemil. Oke, diagnosanya. A. Partus lama. Partus lama di sini sudah dipimpin mengedan 45 menit. Kita masih punya waktu 15 menit. Karena ini adalah multi, bukan primi. Artinya kalau multi, kita punya batas waktu untuk kala 2 adalah 1 jam. Kalau untuk primi, kita punya batas waktu 2 jam. Kalau yang C dulu ya, kita lihat dulu ya. Partus tidak maju. Ini maju, tapi bahunya yang enggak lahir. Yang D, kepala bayi macet. Ya, kepala bayi macet. Istilah medisnya bukan kepala bayi yang macet ya, tapi bahunya. Di sini kepala bayinya yang macet. Tapi di sini kepalanya sudah lahir, tapi bahunya yang macet. Oke. Yang E, bayi besar. Oke, kita lihat bayi besar apakah mungkin? Mungkin saja. Karena apa? TFU-nya aja sudah 39 cm. Dan ibu selama hamil juga banyak makan, banyak minum, dan ngemil. Meskipun di atas tidak dijelaskan berapa peningkatan berat badan ibu selama hamil dan sebelum hamil. Sehingga kita lihat distosia bahu. Ya, ini dia. Istilah medis ketika bahu tidak lahir atau gagal lahir adalah namanya distosia bahu. Apa ciri-ciri distosia bahu? Adalah yang pertama, dagu menempel pada perineum. Yang kedua adalah terjadinya tartar sign, bisa aja ya. Yang satu lagi, nanti kita lihat ya, satu lagi untuk distosia bahu, saya lupa, kita lihat nanti, astagfirullah lupa banget ya, ini satu lagi distosia bahu, tanda-tandanya. Tapi di sini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan dari mulai TFU-nya saja, terus teman-teman juga harus mengkaji peningkatan berat badan. Kalau memang sudah memungkinkan taksiran berat janin yang melebihi, seharusnya sudah menjadi penapisan sejak awal bagaimana dia harus bersalin di fasilitas tingkat seperti apa. Karena untuk mencegah terjadinya kasus-kasus seperti yang tidak diinginkan di atas ini ya. Oke, nomor 36. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengatasi perdarahan tersebut? Seorang bayi hamil, bukan bayi ini harusnya. Seorang ibu hamil. Seorang ibu hamil berusia 35 tahun, P5A0 datang ke klinik dan telah melahirkan bayi laki-laki. Oh, nggak usah pakai ibu kalau gitu. Seorang ibu aja, nggak usah hamil ya, sorry. Seorang ibu berusia 35 tahun, P5A0, datang ke klinik dan telah melahirkan bayi laki-laki. Plasenta lahir lengkap 25 menit setelah diberikan injeksi oksitosin. Kedua, perdarahan 500 cc, kontraksi uterus lembek, dan TFU setinggi pusat. Keadaan umum lemah, nadi 1 kali per menit. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengatasi perdarahan tersebut? Oke, perdarahan postpartum diagnosanya. Langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah
setelah memastikan kandung kemih kosong, setelah memastikan tidak adanya sisa jaringan, setelah memang ditegakkan diagnosa karena kontraksi uterus yang lembek, teman-teman bisa melakukan yang namanya KBI atau kompresi bimanual interna. Jawabannya yang B ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lakukan KBI di fornix anterior uterusnya selama 5 menit. Ketika sudah 5 menit dilakukan KBI, coba regangkan tangan. Setelah 5 menit lakukan KBI, coba regangkan tangan. Kalau diregangkan ternyata uterusnya bertambah keras, artinya ada mengganjal di antara sela-sela ini. Tadinya kan gini, diregangkan bertambah sama besar. Oke, berarti uterusnya berkontraksi. Tapi ketika diregangkan uterusnya tidak berkontraksi masih tetap seperti ini, teman-teman bisa melakukan tindakan yang lain. Kalau sudah ada kontraksi, pertahankan selama 2 menit lagi KBI-nya. Tapi kalau tidak berkontraksi, teman-teman harus melakukan KBE dan melakukan perujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Oke, nomor 35 ya. Nomor 35. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang ditegakkan untuk Ibu Dian adalah, oke sebentar. Oke, bidan Ibu Dian umur 25 tahun datang ke klinik bidan untuk memeriksa keadaannya di mana keluhan mual muntah terus-menerus, tidak ada nafsu makan, tidak menstruasi selama 2 bulan. Hasil pemeriksaan ditemukan tekanan darah 90/60, nadi 96, suhu 38, respirasi 18 kali per menit, dan hasil panotes positif hamil. Oke. Diagnosa untuk kasus yang mual muntah terus-menerus, tidak nafsu makan, dan oke. Ini grade berapa? Kalau grade 1 artinya si ibunya hanya mual muntah saja tapi masih bisa makan minum. Kalau ini sudah terus-menerus, nafsu makan sudah mulai berkurang. Tekanan tanda-tanda vital pun mulai berubah. Berarti dia sudah memasuki hiperemesis tingkat 2. Oke ya, tingkat 2 itu keywordnya teman-teman bisa lihat sendiri di atas tadi. Oke, nomor 36. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang ditegakkan. Oke, diagnosa lagi, kita lihat tanda-tandanya. Ibu Rita usia 35 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 29 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan cepat lelah, sesak nafas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan palpasi dan udem di tangan dan tungkai. Tekanan darah 110/80, nadi 90. Diagnosanya adalah yang A, penyakit jantung kelas 1, B, penyakit jantung kelas 2, C, penyakit jantung kelas 3, D, penyakit jantung koroner, atau E, penyakit jantung akut. Mbak Cynthia, Mbak Sartika. Iya, Mbak. Oke. Jawabannya kemarin apa nomor 36? Kemarin saya salah, Mbak. Saya penyakit jantung koroner, yang E. Penyakit jantung kelas 1. Oke, kelas 1. Kalau Mbak Sin? Oke, kita lihat ya tanda-tandanya di atas, teman-teman. Di sini adalah keluhannya cepat lelah, sesak nafas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Ini keywordnya. Apa tanda-tandanya? Kalau penyakit jantung kelas 1 pada ibu hamil justru tidak menimbulkan yang namanya gejala. Belum muncul adanya gejala. Kalau penyakit jantung kelas 2, ibu mulai merasa lelah, tapi hilang jika diistirahatkan. Kalau penyakit jantung kelas 3, ibu sudah mulai merasa lelah, dan meskipun diistirahatkan cenderung tidak hilang. Mulai rasa lelahnya, lemesnya, capeknya. Kalau jantung kelas 2, istirahat bisa hilang. Kalau jantung kelas 3, cenderung tidak hilang dan menetap. Itu cara ngebedainnya ya. Oke, nomor 37. Apakah nama metode pengeluaran plasenta yang dilakukan oleh bidan? Oke, seorang wanita 28 tahun telah melahirkan bayi sehat dan normal di BPM. Keadaan umum ibu normal,
pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 120/80, nadi 82, pernafasan 25, suhu 37. Saat ini tangan disertai tekanan pada atas simfisis. Tali pusat ditegakkan, maka bila tali pusat masuk belum lepas artinya. Jika diam atau maju sudah lepas. Oke, nama metode pengeluaran plasenta yang dilakukan oleh bidan adalah, jawabannya adalah Kushner ya teman-teman, karena di sini adanya penegangan tali pusat terkendali dengan adanya tekanan di atas suprasimfisis. Yang satu tangannya di atas suprasimfisis, yang satu menegangkan. Kalau tali pusatnya bertambah panjang, artinya sudah ada terjadinya pelepasan plasenta. Kalau tidak bertambah panjang ketika ditegangkan, artinya belum ada yang namanya pelepasan plasenta. Kalau Strassman ini cenderung diketok, kalau Duncan ini bukan ya Duncan. Ada Duncan, ada Schultz, ini berhubungan dengan pelepasan plasenta. Dari mulai tepi plasentanya kah yang lepas atau dari sentral plasentanya? Kalau dari sentral plasentanya yang lepas dari tengahnya, maka ketika ditegangkan tali pusat akan bertambah panjang, tapi belum ada pengeluaran darah. Kalau dari tepi plasenta yang lepas terlebih dahulu, ketika ditegangkan, tali pusat bisa bertambah panjang atau belum bisa bertambah panjang, tapi sudah ada pengeluaran darah. Karena apa? Karena lepasnya plasenta dari tepinya terlebih dahulu. Itu adalah Duncan dan Schultz. Ini adalah berhubungan dengan pelepasan plasenta dari tepi atau dari sentral terlebih dahulu. Oke. Nomor 38. Apakah alasan bidan menganggap usia penting diperhatikan pada kasus tersebut? Perempuan 35 tahun sudah memiliki 2 orang anak, usianya 3 tahun dan 1 tahun, datang ke puskesmas untuk ber-KB. Hasil pengkajian, pasien belum pernah ber-KB. Pada dokumentasi bidan menggarisbawahi usia pasien. Alasannya kenapa? Udah 35 tahun, digarisbawahi usianya, ibunya sudah memiliki 2 orang anak. Terlebih anak yang terakhirnya masih berusia 1 tahun. Apakah yang A karena usia 35 tahun batas resiko? Bisa jadi. Kita lihat yang B, pasien terlambat ber-KB, tidak dijelaskan. Di atas hanya dijelaskan bahwa ibu datang untuk ber-KB. Kalau terlambat ber-KB bisa berarti ia masih berhubungan dengan masa nifas. Kalau yang C, pasien belum pernah ber-KB. Ya, pasien belum pernah ber-KB memang faktanya di atas, tapi tidak ada hubungannya dengan usia ibu. Lalu yang D, karena pasien sudah memiliki 2 anak, tapi tidak ada hubungannya juga dengan usia ibu. Lihat yang E, untuk menentukan alternatif KB yang dipilih. Ya, jawabannya adalah yang E. Ketika yang A memang batas usia resiko ibu, jadi kenapa harus digarisbawahi? Karena usianya udah berbatas resiko 35 tahun dan anak yang terakhir baru usia 1 tahun, maka kita harus menentukan alternatif KB yang dipilih yang dapat kita berikan konseling ke klien. Cenderung usia 35 tahun ke atas kita akan merekomendasikan atau bukan merekomendasikan, kita akan mengupayakan ibu untuk menggunakan KB jangka panjang. Di sini juga yang menjadi masalah adalah usia anak yang terakhirnya baru 1 tahun. Jadi sehingga apa? Karena usia 35 tahun batas resiko, maka usia 35 tahun digarisbawahi juga untuk menentukan alternatif KB yang dipilih. Oke, nomor 39. Apakah tindakan awal dilakukan bidan? Seorang perempuan 26 tahun datang ke BPM ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang AKDR untuk tidak memiliki anak lagi. Hasil pemeriksaan planotes negatif dan sedang head hari ketiga. Apakah tindakan awalnya? Oke. Apakah A, melakukan pemasangan AKDR? Langsung saja gitu, dipasang AKDR-nya? Tentu enggak. Yang B, memberikan informasi KB AKDR? Iya. Sebelum dilakukan pemasangan, kita berikan dulu KIE, kita berikan dulu penjelasan tentang KB AKDR. Mungkin kliennya sudah mengetahui tentang KB AKDR, tapi bagaimana kalau informasi yang dia terima ternyata belum relevan dengan informasi yang seharusnya.
maka ada proses yang namanya cross-check informasi antara kita dengan klien. Silahkan klien sampaikan terlebih dahulu apa yang ia ketahui tentang KBA-KDR, kita dengarkan, lalu kalau ada beberapa hal yang berbeda jauh atau tidak sesuai, terlalu melenceng, kita luruskan kembali pengertian Ibu dengan pengertian yang dapat kita sampaikan, dengan informasi yang dapat kita sampaikan, sehingga informasi yang akan Ibu dapatkan, yang tadinya kurang lengkap menjadi lebih lengkap, yang tadinya tidak relevan menjadi lebih relevan. Sehingga keputusan yang akan Ibu ambil nanti pada akhirnya sudah sesuai dengan pengetahuannya, sudah sesuai dengan faktor resikonya. Oke ya, lanjut ke nomor 40. Mbak Sartika. Ya, Mbak. Oke, bisa dibaca nomor 40 soalnya. Bidan datang ke rumah seorang perempuan berusia 35 tahun, keluhan 1 bulan postpartum, anak keempat, dan ingin menghentikan kehamilannya dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dari hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 70 kali per menit, respirasi 6 kali per menit. Perdarahan postpartum negatif. Apakah kontrasepsi yang sebaiknya disarankan untuk perempuan tersebut? Oke, jawabannya kemarin apa Mbak Sar? Udah lupa Mbak. Oke ya. Di sini kita sama-sama lihat keywordnya adalah anak keempat, usianya 35 tahun. Anaknya udah 4 dan pasiennya terlebih ingin menghentikan kehamilannya dengan menggunakan alat kontrasepsi. Ingin menghentikan kehamilan, kita lihat di sini. Kalau ingin menghentikan kehamilannya, artinya dia sudah paham bahwa dirinya tidak akan bisa hamil lagi dengan kontrasepsi yang akan dia ambil. Kalau metode kontrasepsi sederhana tanpa alat, seperti yang namanya coitus interruptus, artinya dia bukan jangka panjang. Terus kecolongannya cenderung besar. Maksudnya tuh angka kegagalannya masih cenderung tinggi sehingga bisa saja dia hamil lagi. Kalau kontrasepsi sederhana dengan alat, misalnya dengan kondom, sama saja. Ini bukan jangka panjang dan tidak bisa menghentikan kehamilannya karena sekali bisa saja kondomnya bocor atau ternyata lupa bawa kondom. Bisa jadi lagi buat hamil? Bisa. Kalau kontrasepsi hormonal artinya bukan menghentikan kehamilan, sesekali sewaktu-waktu masih bisa hamil lagi. Begitu juga dengan kontrasepsi non-hormonal. Oke, lihat yang kontrasepsi mantap. Ya, ini adalah kontrasepsi metode operasi wanita. Artinya ada tubektomi, sehingga klien yang melakukannya bisa melakukan atau menghentikan kehamilannya secara permanen, secara permanen. Artinya tidak bisa hamil lagi karena sudah dilakukan tubektomi. Nomor 41, oke. Apa pil kemasan isi 28 yang diberikan bidan untuk kasus tersebut? Oke, ini sepertinya kontrasepsi oral ya, yang kemasan isi 28. Seorang perempuan usia 29 tahun datang ke BPM, keluhan melahirkan 40 hari yang lalu, anak pertama sedang menyusui dan belum mau melakukan hubungan intim karena takut hamil. Oke, good. Artinya pasiennya sudah sadar KB ya di sini. Dari pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 89, respirasi 24, dan suhu 35. Oke, pil kemasan. Ini mungkin sedikit pengetahuan umum aja ya, teman-teman juga dalam memberikan konseling ke klien sewaktu praktek jadi mahasiswa ataupun sekarang dalam menangani klien, mungkin ini sudah ada ya tertera di dalam kemasannya. Kandungannya adalah 75 norgestret. Oke ya, ini sudah pengetahuan umum. Nomor 42. Apakah masalah gangguan head pada kasus di atas? Seorang perempuan usia 28 tahun datang ke klinik bersalin. Keluhan telah memakai pil kombinasi selama 1 tahun. Sekarang mengalami bercak-bercak perdarahan di luar head. Dari hasil pemeriksaan, tanda-tanda vital normal. Muka berjerawat dan berat badan meningkat 15 kg. Apakah masalah
gangguan headnya. Apakah yang A, B, menorargi? Bukan, karena perdarahannya pun tidak banyak, hanya bercak-becak, begitupun dengan metorargi. Kalau polimenor memanjang, siklus headnya juga bukan. Kalau hipermenor, artinya ada berlebihan juga bukan. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, oligomenor. Oke, nomor 43. Berapakah berat uterus setelah plasenta lahir? Seorang ibu usia 23 tahun datang ke rumah bersalin, mengatakan bahwa 2 jam yang lalu melahirkan anak pertama normal dengan jenis kelamin perempuan dan berat badan 2.800 gram. Saat ini mengeluh lelah, perut mules, dan belum BAK. Terlihat tidur karena lelah dan masih pasif. Pemeriksaan tanda-tanda vitalnya normal. Berat uterusnya berapa ya? 2 jam postpartum. Kalau 50 gram sudah kembali ke ukuran semula, kalau 250 gram udah 10 hari ke atas, 250 sampai 500 mg ini ya, sampai 500 gram. Astagfirullahaladzim. 250 sampai 500 gram ini cenderung sudah mulai lebih dari 1 minggu ke atas. Kalau 250 gram adalah jawaban yang tepatnya. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Mbak Cynthia. Ya, Mbak. Mbak Cynthia coba nomor 44 soalnya dibaca. Seorang ibu umur 25 tahun, P1A0, melahirkan 6 minggu yang lalu. Datang ke bidan praktek mandiri, mengatakan ingin memberikan ASI eksklusif dan untuk saat ini tidak ingin hamil dulu, sebelum usia anak 2 tahun. Ibu tersebut ragu dengan alat kontrasepsi tersebut mengganggu produksi ASI. Apakah asuhan yang diberikan pada ibu tersebut? A. Menilai tinggi fundus uteri, B. Menilai tanda vital, C. Memberikan pendidikan kesehatan tentang KB, D. Memberikan pendidikan tentang teknik menyusui, E. Memberikan pendidikan kesehatan tentang kehamilan. Oke, jawabannya kemarin apa Mbak Sin? C, Mbak. Oke, jawabannya tepat ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Karena keywordnya di sini adalah ibu melahirkan 6 minggu yang lalu. Oke, udah waktunya ber-KB. Ibunya sudah sadar KB, bagus. Secara kesadarannya sudah tumbuh. Terus di sini adalah ragu dengan alat kontrasepsi karena takut mengganggu produksi ASI. Jadi ibunya bingung harus pakai yang kayak gimana kontrasepsinya. Sementara ibunya tidak ingin hamil dulu sebelum anaknya 2 tahun. Bagus, ibunya sudah sadar. Jadi teman-teman yang harus dilakukan adalah meluruskan, membantu ibu menyeleksi kontrasepsi seperti apakah yang tepat untuk ibu menyusui sehingga aman untuk ASI-nya dan ibunya tidak akan hamil lagi sebelum waktu yang ia kehendaki. Terlebih karena anaknya pun baru lahir. Kalau saja terjadi kesalahan pemilihan kontrasepsi, akibatnya apa? Yang pertama, terganggunya produksi ASI sehingga ASI eksklusif akan terancam. Yang kedua adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, karena artinya apa? Ibunya ingin hamilnya nanti dulu, tapi ternyata karena metode kontrasepsi yang salah, bisa saja terjadi kebocoran lagi. Kebocoran itu artinya kehamilan tidak diinginkan yang terjadi lagi, jadi hamil lagi, padahal anaknya masih berusia sangat kecil, dan ini akan mengganggu kesehatan ibu, baik secara fisik ataupun psikologis. Secara fisik jelas, uterusnya belum berinvolusi, belum kembali ke bentuk semula lagi, artinya organ reproduksinya belum beristirahat, belum kembali lagi seperti sebelum hamil. Udah dipaksa buat hamil lagi, tentu akan menimbulkan suatu masalah. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah berikan pendidikan kesehatan KB tentang tujuan ber-KB, tentang dampaknya bagi ibu, bagi pengeluaran ASI-nya. Ada beberapa jenis kontrasepsi yang memang dikhususkan untuk ibu menyusui sehingga ASI eksklusifnya tidak terancam. Oke, nomor 45 adalah pada fase masa nifas apakah ibu tersebut. Oke, ini mirip dengan soal sebelumnya.
Seorang ibu usia 25 tahun, P1A0, 2 hari postpartum, datang ke klinik dengan keluhan ibu merasa belum dapat merawat bayinya dan merasa tidak mampu dalam merawat bayinya. 2 hari postpartum, belum dapat merawat bayinya. Oke, tidak mampu merawat bayinya. Sudah dijelaskan, ini Mas ini udah terang-terangan ya, aku belum bisa Bu rawat bayinya. Aku belum bisa, aku masih sakit, aku masih fokus sama diri aku sendiri. Belum ada perhatian terhadap bayinya. Masa fase nipas maka fase nipas ini adalah yang disebut dengan taking in. Sama ya, dan jawabannya dengan tadi. Oke. Artinya sama, kalau dengan yang tadi adalah fase taking in. Di atas sudah dijelaskan tadi, apa bedanya taking in, taking hold, dan letting go. Ada 3 fase ya di sini. Bukan ini jawabannya, yang adalah yang A, taking in. Tadi udah di atas ya, teman-teman bisa scroll lagi videonya ke sebelumnya. Nomor 46 adalah pertanyaannya, pemeriksaan genitalia ditemukan, diagnosanya apa di atas ini teman-teman. Nomor 46, usianya 23 tahun, postpartum hari kedua, datang dengan keluhan pusing, mata berkunang-kunang, dan lemah. Ibu mengatakan bahwa persalinan dilakukan dengan bantuan dukun. Oke, sudah hari kedua ya, keluar darah banyak. Pada pemeriksaan, tanda-tanda vital 90/70, respirasi 20, nadi 85, suhu 365. Genitalia ditemukan darah masih mengalir dari laserasi jalan lahir yang tidak dijahit. Oh iyalah, gimana darahnya nggak akan berhenti, orang laserasinya nggak dijahit. Dan keluar darahnya masih banyak di sini katanya. Dan dia adalah postpartum hari kedua. Artinya dia mengalami yang namanya perdarahan postpartum sekunder, yang B. Kalau primer terjadi pada 24 jam postpartum. Ini perdarahan dalam 24 jam postpartum pertama. Kalau perdarahan postpartum sekunder lebih dari 24 jam postpartum pertama. Di atas dikatakan bahwa ibunya postpartumnya adalah hari kedua. Darahnya masih banyak, artinya dia mengalami perdarahan postpartum sekunder. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, nomor 47-50 soal cerita ya teman-teman. Nona T adalah seorang gadis berusia 17 tahun. Ia merupakan salah satu korban dari perdagangan perempuan di kotanya. Oke, human trafficking ya, ini perdagangan manusia. Awalnya ia dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Selama di penampungan, ia mengalami siksaan fisik. Ternyata di luar kota dijadikan PSK. Dipaksa untuk melayani hidung belang. Oke. Kekerasan yang dialami oleh Nona T merupakan A. Pelecehan seksual, B. Kekerasan dalam rumah tangga, C. Kekerasan terhadap perempuan, atau D. Penyalahgunaan hak perempuan, atau E. Perkosaan dan kekerasan seksual. Di sini usianya 17 tahun. Merupakan salah satu korban dari perdagangan. Ia kan awalnya dijanjikan buat jadi pembantu rumah tangga, makanya dia melamar. Tapi ternyata selama di penampungan, ia disiksa, mengalami siksaan fisik. Oke, malah dijadikan PSK. Apakah ini kemauan Nona? Apakah ini kehendaknya? Tentu bukan. Jadi apa? Sehingga dia selama di luar kota mengalami yang namanya kekerasan seksual karena dipaksa. Apakah secara pemaksaan itu sukarela atau tidak? Tentu bukan. Sehingga terjadi yang namanya perkosaan. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, perkosaan dan kekerasan seksual. Apakah dampak kesehatan reproduksi yang dialami Nona T? Usianya 17 tahun, udah dipaksa jadi PSK. Apakah yang A, KET, kehamilan ektopik terganggu? Bukan. Kalau KET, artinya sudah terjadi kehamilan. Ini salah satu
Kasus patologis pada trimester pertama. Kalau PMS, iya, penyakit menular seksual. Karena apa? Karena cenderung berganti pasangan. Itu adalah keywordnya. Kalau infeksi, iya terjadi infeksi, tapi infeksi seperti apa? Yang B jawabannya lebih spesifik, yaitu penyakit menular seksual. Infertil ini bukan ya, kalau abortus juga harusnya sudah hamil, bukan ya. Oke, nomor 49, 2 soal terakhir. 49, ya Mbak Tika dulu deh yang baca soalnya. Apakah materi konseling yang dapat diberikan pada Nona T untuk menghindari dampak yang terjadi? A. Menghilangkan diskriminasi gender. B. Melakukan kampanye anti kekerasan. C. Menghindari hubungan dengan berganti pasangan. D. Memberikan kesempatan remaja untuk akses informasi. E. Memberikan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan. Oke, jawabannya Mbak Tik. C. Mbak. Oke, menghindari hubungan dengan berganti pasangan. Karena apa? Karena di atas sudah dijelaskan bahwa dampak kesehatan reproduksinya adalah PMS. Untuk menghindari PMS yang utama adalah dengan menghindari hubungan dengan berganti pasangan. Cukup satu aja ya pasangannya. Setia adalah kuncinya, saling setia ya. Setia bukannya pada perempuannya aja loh, cowoknya juga harus setia ya. Karena percuma ceweknya setia, ternyata cowoknya masih berganti pasangan. Jadi cowoknya membawa penyakit. Oke, Mbak Cynthia, silakan nomor 50. Bagaimana sikap bidan dalam menghadapi kasus Nona T? A. Meminta untuk tidak menemui siapapun. B. Membekali tentang penjagaan keselamatan diri. C. Bekerja sama dengan lembaga sosial pemasyarakatan. D. Menutupi masalah agar tidak tersebar di masyarakat. E. Melaporkan tindak kekerasan pada pihak yang berwenang. Oke. Jawabannya Mbak Sin? E. Melaporkan tindakan kekerasan pada pihak yang berwenang. Oke, good. Berarti di sini udah paham ya, karena ini sudah sudah penyalahgunaan HAM. Yang pertama ya, sebagai hak asasi manusia, Nona T-nya aja sudah pasti menolak karena apa? Sudah dipaksa. Ada keywordnya adalah dipaksa. Sudah ini juga sudah merupakan suatu kejahatan sehingga harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, ini udah selesai 50 soalnya teman-teman. Oke. Mbak Tika. Ya, Mbak. Mbak Tika dari mana asalnya? Dari Sulawesi Utara. Oke, Sulawesi Utara. Mbak Cynthia tadi dari Manado ya? Ya, Mbak. Oke. Mbak Tika sama Mbak Cynthia ini mau UKOM jenjang D3, D4 atau profesi? D3. Mbak. Oh, D3. Oke. Jadi